Selanjutnya kita akan belajar tentang dictionary ya teman-teman. Jadi dictionary itu ini yang paling penting banget ya untuk misalnya data analis, karena data dari yang kita analisis atau yang lainnya kita biasanya akan menggunakan yang namanya dictionary ya teman-teman. Jadi dictionary itu penyusun objek ya. Jadi dia lebih kompleks karena dia memiliki yang namanya value dan juga pasangannya adalah a key dan value ya. Maaf. Ada key sama value. Jadi dia berpasangan ya setiap ininya. Jadi beda sama sebelumnya tentang list ya teman-teman. Kalau misalnya list kan kita panggilnya misalnya indeksnya keberapa. Kalau misalnya Python dictionary dia enggak ya. Kita langsung aja praktek. Jadi caranya, misalnya saya ingin ngebuat dictionary numbers gitu ya. Dictionary itu menggunakan kurung kawal ya. Jadi seperti yang tadi di sini ya, ada yang namanya key. Jadi key-nya misalnya kayak gini 1 gitu. Angkanya 1 kayak gini. Terus misalnya ada 2 gitu. 2 gitu, angkanya 2. Terus yang terakhir ada 3. Ada 3 gitu. Ada THR gitu, ada 3. Nah ini jadi dia ada berpasangan ya. Ada yang namanya key, terus ada yang namanya value-nya gitu ya. Jadi cara manggilnya itu sama aja. Misalnya kita tinggal print kayak gini. Jadi manggilnya numbers ya. Numbers gitu, pakai kurung siku tetap kita masukin si nama ininya. Misalnya nama key-nya ya. Key-nya berapa? Misalnya 1, saya pilih dan akan keluar hasilnya 1. Oke. Itu seperti itu. Dan juga kalau misalnya untuk nampilin semuanya, kita tinggal gini aja, kita shift enter dan semuanya akan tampil ya. Itu untuk basicnya. Kemudian kita bisa lakuin pengulangannya di sini. Misalnya saya ingin nampilin si ininya, nampilin key-nya ya. Jadi kita bisa pakai for ya sebelumnya. Misalnya kita pakai for, misalnya saya hapus ya. Saya hapus kayak gitu. For k gitu, key in numbers gitu. Numbers titik 2. Kita tinggal print misalnya k-nya gitu ya. Kita lihat hasilnya apa. Nah, ini kita bisa menampilkan ininya ya untuk si index key-nya gitu ya. Terus kalau misalnya mau nampilin semuanya gimana? Jadi cara nampilinnya itu cukup mudah ya. Jadi kita buat dia 2 variabel ya teman-teman. Jadi misalnya kita for k sama koma v atau value ya. Misalnya in number gitu ya. Numbers, tapi kita nggak gini aja. Ini nanti akan error. Tapi kita meloopingnya karena kita ingin nampilin value-nya. Ada yang namanya metode tambahan di sini. Jadi dot item ya, items kayak gitu. Kita coba gitu, kita print kayak gini, kita print kayak gitu. Misalnya nah ini saya sekalian ini aja ya. Untuk nampilin satu data ada yang unik di sini. Kita bisa kayak gini, kita cobain aja gitu ya. Kita pakai sama dengan, kita pakai di dalam kutip ya, saya lupa ini dalam kutip gitu, kayak gitu. Jadi ada yang namanya templating ya teman-teman. Nah kayak gitu. Jadi kita templating kayak gini. Terus jadi di sini kita pakai titik dot format gitu ya, format. Kita pakai kurung lagi gitu, kita masukin si K sama si V-nya. Jadi berurutan ya. Jadi nanti si K, kita enter coba. Oke. Jalannya. Jadi si K ini dia akan mengisi si kurung yang di sini. Sedangkan yang si V dia akan masukin di sini. Jadi jangan sampai patuker di sininya ya. Patuker, tertukar ya. Seperti itu untuk menampilkan data
ininya ya. Mungkin itu ya untuk misalnya ini basicnya. Nanti next week kita akan berkenalan tentang si ini ya, binatang pandas ya. Kita akan berbicara tentang pandas ya, jadi teman-teman pelajari aja. Dan juga cari referensi lain, jangan belajar hanya dalam satu ini ya. Ini nanti akan saya post juga di GitHub ya teman-teman, GitHub Hamisi. Mungkin nanti saya linknya akan taruh setiap video di bawah ya. Oke, ya terima kasih ya, selamat belajar ya, jangan lupa ya, keep calm and coding. Yo.